Monggo. Hari ini lah. Harus sah tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hormat kepada Bapak Pinanto SPM Kepala SPM Paduan Sidowang 1. Yang terhormat Kepala SPM 1 Atap, 1 Atap atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SPM Paduan Sidowang 1 dan SPM 1 Atap, 1 Sidowang Kuala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang Allah berkati ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita salawat serta salam kita rombongan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum acara destinasi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini dibuka, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan dari Kepala SPM Paduan Sidowang 1. 5. Materi destinasi. 6. Penutup. Marilah kita membuka acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya doa kepada Wildan dipersilahkan.
hadirin yang terhormat, sebelum acara kita mulai, kita mari sejenak kita duduk berdoa agar hari ini dapat kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syukurin hamdan nahmidin hamdan wasyukurin inna nahnu wa yuhibbu ma'idah ya rabbana lakal hamdu kama yaqtadi fi jalalihi wa jalla kami mendaftar diri kepadamu, kami tunduk kami beribadah kepadamu, kami berserahkan jiwa dan dapat kami berdoa Allah hadir Tuhan dan kami ini ada orang yang dan kami hanya Alhamdulillah. Pertama selanjutnya yang berkendang kepada SDN Baruas Bawah 1 kepada Bapak Punakyo SPD yang kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ismi Kurniawan, kita angkatan yang terhormati, Bapak Ibu Tuan Ibu SMPN Kakak Status Mangkal yang terhormati, rekan-rekan Tuan Guru SMPN Madrasah Mangkaku yang kami hormati pula. Pertama dan utama, maka kita selalu mengaturkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini di ruangan yang sangat ini kepada Allah tersebut dalam acara mengikuti menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Dini Kurniawan sebagai Divisi Angkatan 10. Kami atas nama pribadi, atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan selalu mendukung. Mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama dengan adanya Pak Dini Kurniawan nanti mudah-mudahan sekaligus menjadi guru penggerak. Harapan kita dapat menggerakkan kita bersama. Sesuai dengan judulnya budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif kita dapat membangkitkan semangat kita, dapat membangkitkan energi positif kita, sehingga menuju apa yang kita ada pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya di kota saja, mudah-mudahan juga di siapapun dari sekolah-sekolah yang bisa kita kerjakan bersama. Bapak Ibu, Tuan Guru yang kami hormati, mari kita bersama-sama dapat mengikuti ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dapat kita laksanakan dengan harapan suatu menjadi tadi meningkatkan kita yang baik.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi diseminasi yang akan dipaparkan oleh Bapak Heri Kurniawan. Kepada Bapak Heri Kurniawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru karena sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi, perkenalkan lagi, saya Helmi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paduan Subang 1. Nah, di sini guru penggerak ada salamnya. Jadi, saya ingin Bapak dan Ibu guru sama-sama mengucapkannya. Apabila saya mengucapkan salam guru penggerak, Bapak dan Ibu bisa mengucapkan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Ya, kita coba. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mantap. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, coba next Pak. Nah, sebelum kita mulai budaya positif, kita melakukan ice breaking dulu. Nih, ice breakingnya berpikir sebentar aja dulu. Nah, jadi isinya ice breakingnya isi dengan angka 1 sampai 6. Hasil setiap sisinya adalah 9. Ini ditambah ini tambah ini hasilnya 9, sama juga tambahnya 9. Dan angkanya tidak boleh sama. Yo, kira-kira berapa? 1. Coba tulis di situ Bapak Ibu. Kira-kira angkanya tidak boleh sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap lingkaran cuma boleh di satu dan tidak boleh sama di lingkaran yang lain. Nah, coba lihat tuh. Ya, mantap. Yang lain sudah? Bisa? Yang bisa maju ke depan, dituliskan langsung di proyektor. Ya, siapa mau? Ibu Ibu mau? Ayo? Oh, dapat ya, ayo. Nah, ayo hikmah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk rumah. Nah, jadi ini misalnya kita jumlahkan, hasilnya tetap 9. 2 tambah 6 tambah 1, 9. 1 tambah 5 tambah 3, 9. 3 tambah 4 tambah 2, hasilnya 9. Nah, karena sudah berpikir, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kembali ke apa itu budaya positif. Jadi kita mendengar budaya positif apa itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Apa maksudnya keyakinan dari universal ini? Semua orang meyakini bahwa itu baik. Itu namanya keyakinan atau nilai-nilai universal. Semua orang meyakini itu baik. Contoh misalkan, jujur dengan pembohong, yang mana yang baik? Ya, jelas jujur. Semua orang pasti berkata itu jujur. Rapi dengan tidak rapi, yang mana yang baik? Rapi. Nah, itu namanya keyakinan universal. Semua orang meyakini itu benar, baik.
Nah, jadi budaya seperti itu kita terapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu tidak secara instan. Misalkan kita contohkan hari ini gurunya berpakaian rapi. Dan ketika guru yang berpakaian rapi, tidak mungkin muridnya sekali melihat langsung rapi, tidak. Tapi secara bertahap. Dan dalam penerapan budaya positif ini diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi guru ini hanya menuntun, Contoh misalnya kita melaksanakan tugas, kita pakai rapi, disiplin. Nah, itu tuntunan yang dari guru. Karena apa? Karena pendidikan itu kita tidak menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi guru itu tidak menyebarkan ilmu pengetahuan, tetapi guru hanya menyebarkan karakternya. Karena misalkan kita menyebarkan ilmu pengetahuan dengan murid bisa mencari juga ilmunya. Contoh misalkan, siapa nama presiden 1 sampai dengan ke-7, mereka bisa mencari juga. Tapi guru lebih menekankan pada transfer atau pemberian karakternya. Jadi contoh misalkan karakter kita bagaimana? Misalkan kita bertanggung jawab, insya Allah murid kita juga bertanggung jawab. Jika kita jujur, insya Allah murid kita juga jujur. Ya, betul. Next. Nah, sekarang ini adalah materi yang akan kita pelajari dalam memahami budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran paradigma baru. Paradigma itu cara pandang kita. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Maksudnya apa? Jadi setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Mereka punya kesenangan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan kesenangan mereka. Lalu tingkatan umur juga menentukan apa yang perlu kita ajarkan. Contoh kelas 1, kelas 2, apakah kita perlu mengajarkan mereka KPK, SPB dan sebagainya? Tidak mungkin. Jadi dalam SD biasanya mereka lebih senang untuk bermain. Jadi bagaimana seorang guru yang menjadi tauladan tadi menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, seperti itu. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ada banyak, ada mandiri, beriman, bertakwa, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya dulu juga, bahkan sampai sekarang merasa kalau yang guru itu mengontrol murid. Kalau yang kita mau A, murid harus A. Kalau yang kita maunya murid itu B, murid juga harus B. Ternyata itu cuma ilusi mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kadang saya memaksa murid. Harus ini. Ternyata misalkan kita paksa, apalagi murid yang tidak suka sama gurunya, mereka cenderung untuk bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Misalkan, ayo masukkan bajunya cepat. Tahu-tahunya sudah masukkan bajunya sampai sekolah dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena itu tidak ada motivasi dalam dirinya. Dia hanya ada motivasi di luarnya, takut dimarahin. Karena takut dimarahin itu, ketika tidak ada lagi yang melihat, dia akan kembali lagi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya apa? Seperti ini. Misalkan seorang guru memberikan reward, penghargaan kepada murid. Contoh misalkan, setiap murid berbuat baik, kita beri hadiah. Ternyata apabila kita lakukan seperti itu, kita berharap murid itu tadi akan selalu berbuat baik. Ternyata itu cuma ilusi. Kenapa? Karena ketika kita sudah berhenti memberikan hadiah,
mereka kembali lagi seperti sebelumnya, karena motivasinya ada di luar dari dalam dirinya. Dia merasa, buat apa saya berbuat baik misalnya tidak diberi hadiah lagi, seperti itu. Padahal kita menanamkan kalau motivasi berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini pembelajaran paradigma baru. Realitas kebutuhan kita sama. Kita merasa bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata kebutuhan setiap murid itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Contoh misalkan anak itu dia tidak menggunakan sepatu, semua orang pasti melihat itu tidak baik. Padahal belum tentu. Apabila ternyata dia kakinya sakit jika pakai sepatu, ternyata seperti itu. Ternyata gambarannya berbeda setiap orang, tidak sama. Kita harus mencari tahu dulu apa alasannya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi kebanyakan guru berpendapat bahwa pandangan guru ini baik. Jadi semua murid harus sesuai dengan cara pandang kita, guru. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat kalau mereka berbuat salah itu sesuatu yang buruk. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Contoh seperti tadi, mereka datang terlambat, kita pasti menyalahkan, oh itu salah. Ternyata semua hal itu pasti ada tujuannya, maksudnya. Dan kita harus mencari tahu kenapa dia terlambat seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata saat murid itu kita bisa mengontrol diri saya sendiri. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrolnya. Kita hanya menuntut, kita hanya menjelaskan ini yang baik, ini yang tidak baik. Kita hanya mencontohkan. Kita tidak bisa mengontrol mereka, memaksa mereka. Atau saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk gagal, biasanya kita langsung paksa. Biasanya seperti itu. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menengah atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi ketika soal murid ini ada masalah, ada membuat kesalahan, kita hukum. Pasti mereka merasa dia salah, guru yang benar. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia yang baru, murid berbuat salah, mereka harus menang, kita juga harus menang. Bagaimana caranya? Yaitu mereka mengusulkan apa tindakan yang akan mereka lakukan untuk tidak berbuat kesalahan itu lagi. Itu harus dari diri mereka, tentukan kira-kira keyakinan atau hukumannya yang pas dari mereka. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya seperti ini, disiplin mereka positif ini berdisiplin yang berdasarkan dasar pada diri mereka sendiri, bukan dari penghargaan tadi atau ancaman atau lima. Contoh misalkan siswa datang tepat waktu. Ada kita biasanya supaya siswa datang tepat waktu, mereka motivasinya yang pertama yaitu ingin mendapatkan hadiah. Lalu yang kedua atau takut menghindari hukuman atau takut ancaman, seperti itu. Nah, misalkan itu terus berlanjut, misalkan dia tidak dapat hadiah, dia akan terlambat terus. Misalkan dia tidak dapat hukuman, dia akan terlambat terus. Seperti itu. Nah, ini yang biasa kita lihat yang terjadi.
Nah, jadi kita tanamkan disiplin itu yaitu artinya belajar. Tujuan mereka di sekolah ini buat apa? Kita harus tanyakan untuk apa mereka belajar di sekolah, untuk apa mereka sekolah dari pagi sampai siang, untuk apa? Kita harus tanyakan dan kita jelaskan. Kalaunya setiap pembelajaran di sekolah itu untuk diri mereka sendiri. Jika mereka sukses, itu untuk mereka. Tidak ada keuntungan sedikit pun bagi guru. Jika mereka gagal, itu dampaknya buat mereka juga. Tidak ada dampak sama sekali bagi guru. Kita harus tanamkan seperti itu. Jadi kalau mereka ingin berdisiplin, disiplin dari diri mereka sendiri. Dan sekolah adalah tempat belajar disiplin. Lanjut, Pak. Nah, sekarang ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua orang. Nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sekolah ada namanya profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya apa? Yaitu yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Ketiga, yang keempat, gotong royong. Kelima, mandiri. Keenam, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Dan ini cita-cita guru semua, dan guru semua ingin anaknya seperti ini. Cuman kan ini kalaunya kita lihat secara tulisan, kalau ini kita ngomong itu mudah mengatakannya. Tapi ketika kita praktekkan itu tidak bisa instan. Kita harus melakukannya sedikit demi sedikit. Walaupun bagaimanapun hasilnya, guru tetap ingin mengupayakan ini. Lalu dari IBO Primary Years Program, yaitu nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada nilai kebajikan dari keterampilan hidup, nilai skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang insya Allah secara universal diyakini oleh semua orang. Kira-kira ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang menurut Bapak Ibu? Misalkan antusias itu bukan nilai kebajikan ya, saat ini. Nah, kalau biasanya semuanya pasti sepakat ini nilai kebajikan karena kita perlu itu semua. Contoh misalnya life skill, dapat dipercaya. Apa bahasa Arabnya Bu Fikri? Dapat dipercaya. Nah, ya dapat dipercaya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kebutuhan manusia ini yang kita perlukan, semua orang perlu ini. Kita sekolah, kita ngajar untuk apa kira-kira? Kita sekolah mengajar untuk apa? Yang pertama, karena memang saya perlu uang untuk apa? Bertahan hidup, makan. Nah, lalu lanjut yang lagi. Saya ingin tepat waktu. Kenapa? Nah, ini kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Ini ada penguasaan, lalu kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Semua orang, setiap manusia membutuhkan ini dasarnya. Contoh misalkan manusia pasti perlu rumah, itu kebutuhan bertahan hidup. Manusia perlu makan, bertahan hidup. Manusia ingin memiliki jabatan, apa? Penguasaan. Manusia ingin memiliki istri atau suami, itu kasih sayang dan rasa diterima. Contoh misalkan salah satu ini saja tidak ada. Contoh misalkan semuanya terpenuhi, Bapak Ibu punya rumah, punya mobil dan segala macam, ternyata
tidak disayang istri, bagaimana kira-kira? Pasti ada yang janggal di hati kan Bapak Ibu? Nah makanya ini kebutuhan dasar kita. Lalu kebutuhan kebebasan kita perlu bebas juga. Bebasnya apa? Yaitu bebas yang sesuai dengan koridor-koridor yang diperlukan. Bebasnya sebenarnya kita misalkan sekolah kita diperlukan kita perlu jalan-jalan sebentar, liburan, bebasan. Dan itu juga sambil ke kesenangan kita. Seorang guru juga misalkan guru itu senang bermain bola, dia boleh bermain bola, jangan kita paksa dia tidak boleh bermain bola. Guru sama seperti murid juga, murid ingin bermain olahraga. Kalau kita larang dia olahraga, kita larang terus, ya akhirnya kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Akhirnya apa? Dia membangkang. Karena apabila ini tidak terpenuhi, biasanya ada pertentangannya. Lanjut. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya yang pertama bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah ini kita perlukan ini. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, tempat tinggal, tempat yang aman dan kesehatan kita. Itu adalah kebutuhan kita bertahan hidup. Lalu kasih sayang, yaitu rasa diterima, diperlukan, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Nah, ada di sini murid, di sini ada yang dia itu kasih sayang. Apalagi murid yang sudah SMP, SMA, biasanya mereka itu berkelompok hidupnya. Di kelas itu sekolah itu berkelompok, ini kelompok ini, kelompok ini. Apabila ada murid yang tidak masuk dalam kelompok, yang biasanya itu terkucilkan. Jadi dia pendiam, sendirian, gitu seperti itu. Nah, guru harus jeli melihat itu supaya kasih sayangnya terpenuhi. Lanjut, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, itu dari contoh dari penguasaan. Nah, ada masalah penguasaan dari murid, contoh seperti harga diri. Biasanya kalau yang murid kita nasihati atau kita marah-marah di depan temannya, dia bukannya semakin menyadari kesalahannya, tapi dia semakin kenapa dia malu harga dirinya seperti diinjak-injak ketika dimarahi oleh gurunya, apalagi di depan teman-temannya. Lah diakui dan didengar. Lanjut, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Maksudnya apa? Siswa itu mandiri, dia ingin mengerjakan tugas seperti yang dia mau, seperti ini. Lalu dia memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Contoh misalkan, biasanya di sekolah mereka ingin mengadakan acara-acara ini. Itu merupakan mencoba hal baru. Sebagai guru, kita harus tuntut mereka mana yang acaranya yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita tuntut. Karena mereka ingin mencoba itu. Contoh misalkan, mereka ingin bermain bulu tangkis. Misalnya kan di SMP ini mereka mau bermain bulu tangkis. Tapi tempatnya tidak ada, akhirnya mereka main di kelas. Lalu sebagai guru sikapnya bagaimana? Apakah kita larang atau kita biarkan? Atau yang terakhir kita tuntut. Contoh misalkan ketika bermain bulu di dalam kelas, apalagi kita harus di ruangan yang khusus dan olahraganya atau ruangan yang tidak terpakai. Lalu jaga kebersihannya. Terus sebagai guru kita tuntut seperti itu, jaga kebersihannya, lalu keamanannya dijaga. Dan apabila mereka merusak sesuatu, mereka harus bertanggung jawab dengan yang mereka lakukan. Seperti itu. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan ini kan semua orang berhak memiliki kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini semua anak-anak kecil, bukan anak kecil dari SD, SMP, SMA ingin namanya kesenangan bermain. Makanya dari sebagai guru
kalau yang mengajar, tips dari saya, usahakan kita melaksanakan ice breaking. Jadi ice breakingnya tidak perlu kita mencari bahan yang susah, cukup kita menggunakan suara kita atau spidol bola tulis kita cari ice breaking yang menurut kita menyenangkan, bisa dilaksanakan oleh semua orang seperti itu. Jadi ice breaking itu bukan hanya tepuk tangan, gitu. Contoh seperti tadi, nah kita bisa melakukan ice breaking yang seperti tadi atau yang lainnya. Terserah, yang penting mereka merasa itu permainan. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, motivasi manusia ada dua, yaitu dari dalam dirinya dan dari luar dirinya. Yang pertama, motivasi dari luar dirinya atau ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi motivasi ini kadang bekerja, kadang tidak bekerja. Contoh misalnya kita berikan dia hukuman, besoknya dia tidak melakukannya lagi. Kadang seperti itu nampak. Tapi lama-kelamaan jika guru membiarkannya lagi, maka dia akan kembali lagi. Sama seperti hadiah. Kita merasa ketika dia memberi hadiah, mereka semangat. Akhirnya ketika kita tidak memberikan dia hadiah lagi, dia kembali lagi. Kadang dia kembali lagi seperti yang dulu. Dia tidak semangat lagi. Untuk apa aku berusaha kalau tidak ada imbalannya? Tapi yang kita ajarkan itu motivasi dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Caranya seperti apa? Contoh misalkan sebelum kita memulai ajaran baru, kita tanyakan kepada mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Lalu mereka tulis, tempelkan ke papan tulis. Contohnya saya ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin jadi orang yang ganteng dan sebagainya. Tempelkan di sana. Lalu kita yakini bahwa mereka harus menggapai ini, apa yang mereka inginkan, cita-citakan, karena itu dari dalam diri mereka. Dia ingin sukses, dia ingin bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya, ingin punya banyak teman. Nah, kita tanamkan itu dalam dirinya. Contoh misalkan kalau dia ingin sukses, tidak. Nah, sedikit orang yang bisa sukses tanpa belajar, dan kalian untuk mencapai sukses harus belajar. Nah, sekarang kita belajar perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini dalam ketika seorang siswa melakukan kesalahan, ada 3 biasanya yang kita lakukan. Yang pertama, kita bisa memberikan hukuman, kita memberikan konsekuensi, dan yang terakhir kita berikan restitusi. Biasanya yang sering nih saya biasanya melakukan hukuman. Setelah saya belajar, saya sepakati ternyata ada cara untuk mengatasi masalah siswa selain dari teori hukuman tadi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh misalkan siswa datang terlambat, lalu apa yang dilakukan? Ini depan kelas. Nah, itu tidak terencana. Tiba-tiba siswa terlambat, langsung kita suruh tanpa mendengarkan apa perkataannya. Lalu murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak melibatkan, bersifat satu arah. Cuma guru yang menentukan hukumannya. Kamu harus ini. Berupa hukuman fisik atau psikis, lari, berdiri, push up dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua lagi, cara mengatasi masalah yang kedua yaitu konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai aturan. Contoh misalkan sebelum kita masuk sekolah, biasanya ada namanya kita harus sepakati apa yang namanya peraturan sekolah. Misalkan siswa rambutnya panjang, maka siswa itu harus merapikan rambutnya. Jadi ketika dia rambutnya panjang, konsekuensinya mereka harus potong rambut dan sebagainya. Siswa kalau yang terlambat harus berdiri di depan pintu. Itu dari konsekuensi awal kita. Nah, itu kan dari 2 arah. Misalkan mereka menyetujui, itu namanya konsekuensi, yaitu sepakati sesuai aturan. Karena dari awal kita sudah membicarakan itu dengan mereka.
mereka melakukan kesalahan, dampaknya ini, hukumannya ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Dari awal sudah kita rencanakan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, cuma murid biasanya dibuat tetap tidak nyaman karena misalkan contoh, misalkan murid terlambat masuk karena tadi hukumannya berdiri, dia langsung berdiri. Lalu sikap guru selalu memonitor murid, guru mengawasi murid terus-terusan ini baik, cuma ada koridor tertentunya. Lalu yang terakhir yaitu restitusi. Maksudnya apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, jadi di restitusi ini guru dan murid berkolaborasi. Maksudnya apa? Ketika murid membuat kesalahan, misalkan kita duduk di meja, duduk di kursi guru mengajar murid, ada murid terlambat. Kalau hukuman dan konsekuensi, langsung di situ kita tindak. Berdiri. Hukuman kalau restitusi kita biarkan masuk. Pada saat jam istirahat kita berbicara berdua. Kita bicara, kenapa kamu terlambat? Apa alasannya? Lalu apakah terlambat itu baik menurutmu? Mungkin dia pasti bilang tidak. Lalu menurutmu apa solusi dari masalah terlambat kamu ini? Nah, kita minta mereka mencari solusinya sendiri. Kalau dibicara mudah Bapak Ibu. Kalau dibicara mudah. Cuma saya kemarin praktekkan, ada siswa yang berkelahi kemarin di situ, perempuan berkelahi, mereka berkelahi, saya gara-gara apa suara nyaring dari sebelah. Nah, saya adakan restitusi ini tadi. Saya cari tahu masalahnya apa, ternyata dia apa. Lalu menurut kamu apakah itu perbuatanmu itu baik? Berkelahi tidak, Pak. Nah, itu. Lalu menurut kamu apa solusi dari masalah itu? Saya minta maaf adanya. Nah, lalu mereka bermaaf dan mudah-mudahan sampai pulang mereka masih berteman. Lanjut, nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi guru ini bisa, posisi kita bisa yaitu sebagai pengukur, itu bisa melaksanakan memberikan perintah hukuman. Lalu ada iklan. Lanjut, kita bisa jadi pembuat rasa bersalah. Kita bisa menjadi sebagai teman, pemantau dan manajer. Nanti bisa dipilih satu. Dalam mengatasi masalah siswa bisa dipilih satu. Lanjut. Nah, jadi ini adalah posisi kontrol guru, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik tadi. Ini di luar dirinya, ini yang satu ini di dalam dirinya. Contoh, guru yang sebagai penghukum, dia akan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ini ya terlambat terus, kamu ini ya tidak sopan dengan guru di depan teman-temannya. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu akan dihukum ini. Hasilnya apa? Murid tadi karena dia punya harga diri, kebutuhannya tadi, dia jadi apa? Malu. 3, dia memberontak, berdendam, dan apa ini? Ini Pak. Nah, menyalahkan orang lain, dia akan menyalahkan orang lain. Ini pakai duluan, pakai. Lalu, jika guru seorang membuat rasa bersalah, contohnya seperti ini, berceramah menunjukkan kecewaan yang dalam. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu, biasanya dengan suara yang rendah. Kamu kenapa sih? Oh begitu, kamu mengecewakan bapak dan ibu. Biasanya dia akan malu juga. Dia merasa kalaunya, kita dibaca sih Pak. Ya, menyembunyikan, menyangkal berbohong. Ada bu, ini. Kenapa? Kenapa? Maka sudah tahu pada kalau jadi sekolah ada boleh pakai sendal. Bu, sepatu ulun gua rusak bu. Nah, ini seperti itu. Lalu teman, sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi guru ini kalau yang murid membuat alasan kesalahan, biasanya gurunya yang menutupinya. Nah, itu posisi guru sebagai temannya. Oh ya sudah, tidak apa-apa, nanti bapak bicarakan sama kepala sekolah. Nah, itu bisa.
Ya sudah, kamu masuk saja dulu, nanti tidak apa-apa. Saya nanti saya jelaskan ke guru. Nah akhirnya dia ketergantungan dengan guru. Mau ada bapak guru santai ya, ya. Apalagi guru, misalkan gurunya mengajar, gurunya berbicara dengan gurunya, ngobrol gosip di depan kelas, malu. Berapa aja kawan kalau gitu ya, harus belajar dong. Tetap adiknya gurunya. Nah, itu biasanya guru yang mesti dikontrolnya sebagai teman. Lalu pemantau, menghitung atau mengukur. Apa peraturannya? Kalau misalkan guru murid berbuat kesalahan, apa peraturannya? Apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensi dari perbuatan kamu? Nah, biasanya itu pemantau. Mereka harus melaksanakan konsekuensinya. Nah, ini semua dari motivasi eksternal mereka. Mereka takut malu, mereka takut malu juga. Yang ini mereka karena ketergantungan tadi, ya ini mereka takut hukumannya. Tapi kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan, yaitu guru mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan ini, lalu apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini apa tuh, atau kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira tersebut akan mengembangkan menggambarkan apa tentang diri, masalah murid. Jadi sebagai manajer kita bicara berdua dengan muridnya pada saat jam istirahat, yang mungkin sedikit dilihat oleh murid-murid yang lain. Kita bicara, kan kita sudah mengadakan keyakinan kalau murid harus bertanggung jawab, disiplin. Kira-kira apakah itu sudah sesuai dengan tugas kamu belajar di sekolah? Ya, misalnya tidak lah, ini. Menurut kamu bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita serahkan solusinya ke mereka dan sambil kita pantau, jangan mereka seenaknya. Ada baik. Lanjut. Nah sekarang ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa terlambat mengikuti upacara. Kalau ini sebagai pengukur, hormat pada berdiri selama 1 jam. Nah, saya dulu. Mungkin sebetul lagi lah. Kita tahu mudah-mudahan berubah karena yang manusia itu bisa berubah. Lalu sebagai pembuat tersebut bersalah, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah biasanya suaranya sedih nyawa. Lalu teman, ayo dong ikuti sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja, sudah tidak apa-apa. Nah biasanya begitu. Lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Kita biarkan kesalahannya, akhirnya dia apa? Ketergantungan. Oh santai dia gurunya. Kita masuk jam 8 dalam kali. Lalu memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mungkin kesalahannya gara-gara dia tidak membawa atribut sekolah, trofi dan sebagainya. Nah sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Tanya dulu kesalahannya apa? Mereka harus mengakui dulu kesalahannya. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Lalu kita tanyakan, setelah mereka tahu kesalahannya, kita tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Dan itu pasti dalam diri mereka sendiri. Misalkan saya akan berjanji, saya akan menyiapkan baju, topi dan sebagainya malamnya sebelum upacara. Dan ini tidak bisa dilakukan hari itu, harus berulang-ulang karena tidak bisa instan budaya positif ini. Lanjut. Nah sekarang kita ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira ini posisi yang mana? Ya, berbuat bersalah. Kita kecewa, mereka bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini mana? Nah, pemantau. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Ya, maupun bisa memantau juga bisa. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Nah, sekarang ini nama-nama itu beda-beda. Tiap menteri beda-beda. Dulu namanya ini, jadi dulu namanya namanya guru murid, sekarang tidak warga sekolah. Kalau dulu warga sekolah namanya ada kepala sekolah, guru murid, sekarang namanya aktor sekolah. Banyak sudah diganti nama. Nah, sekarang keyakinan kelas berubah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dulu kan peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Karena ini lebih ke diri mereka sendiri, keyakinannya. Kalau ini peraturan kan itu sekolah yang punya, kalau keyakinan dia yang punya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Lanjut. Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Maksudnya bersifat abstrak seperti apa? Yaitu tidak terlalu spesifik. Nah, cuma contohnya seperti ini. Ke sekolah harus menggunakan pakaian yang rapi. Abstrak kan? Rapi seperti apa? Kalau dulu ke sekolah harus menggunakan baju ini, lalu baju yang masukkan sepatunya harus ini, sekarang ini. Nah, sekarang harus bersifat abstrak supaya tidak terlalu ribet. Rapi seperti apa? Mereka harus meyakini yang rapi itu seperti apa. Lalu berupaya pernyataan universal nih, keseluruhan. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi pernyataannya harus positif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau ini ubah positif jadi apa? Ya, bisa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita tidak menggunakan kata yang negatif, kita gunakan kata positif. Bisa juga jagalah kebersihan dan sebagainya. Lanjut, sedikit saja agar mudah dipahami dan keyakinan kelas kita itu sedikit saja agar tidak terlalu banyak. Akhirnya mereka bingung, ini apa peraturan ini apa keyakinannya. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, sesuai dengan kondisi kelas kita, sesuai dengan tempat tinggal kita. Contoh misalnya di sini, kita berharap kalau semua siswa itu pakai dasi. Ternyata kondisi sekolah kita, kondisi tempat tinggal kita, mereka tidak tahu di mana untuk membeli dasi. Jadi harus disesuaikan dengan tempat tinggal, kelas dan sebagainya. Sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, dan semuanya harus dilibatkan. Kalau untuk keyakinan sekolah, semua guru dilibatkan. Kalau yang keyakinan kelas, guru dan murid dilibatkan. Nah, dan keyakinan kelas ini, kita lanjut dulu. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah setelah kita sudah memahami apa kebutuhan siswa, posisi kontrol kita, dan semua masalahnya. Lanjut kita ke segitiga restitusi, itu cara menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi ini apa? Cara menyelesaikan masalahnya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada masalah, dialog dulu. Dialognya menggunakan segitiga restitusi, karena apabila murid bermasalah langsung kita vonis, kamu salah ini hukuman ini. Biasanya murid dia akan tertekan, kecewa, dan akan memberontak. Tapi kalau yang segitiga restitusi kita gunakan, kita melakukan dialog, bicara. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan masalah, dan menanyakan keyakinannya. Ada tahapannya. Kalau yang kita murid ada masalah, tidak bisa langsung kita tuduh poin. Kamu melanggar ini, tidak bisa. Karena biasanya harus ada pembukanya dulu, lalu inti masalahnya, penutupnya. Kalau ini bicara memang mudah. Lanjut. Cuma yang namanya belajar itu harus kita coba. Nah, yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi murid salah itu merupakan pembelajaran. Ketika mereka salah, apa yang harus mereka lakukan?
Seperti itu, sama seperti manusia. Yang namanya manusia itu pasti berbuat kesalahan, nah, kecuali Nabi dan Rasul. Karena sifatnya maksum. Kalau manusia kita bukan Nabi, bukan Rasul, apalagi murid kita, pasti mereka berbuat kesalahan. Nah, dan kesalahan itu sebagai pembelajaran supaya apa? Supaya bertobat. Sama seperti kita guru, kalau di guru kita, apa yang akan kita lakukan agar tidak mengulanginya lagi. Seperti juga murid, apa yang akan melakukan itu agar mereka tidak mengulanginya lagi. Nah, contoh pernyataan di awal-awal biasanya ini, murid masuk, assalamualaikum, lalu mereka menjelaskan masalahnya apa, ini apa, belum tadi berkelahi, ini apa, menyebabkan nama abah ulun, nah ini sebagainya. Lalu Pak ulun dorongnya, nah, lalu kita berbuat salah itu wajar. Karena mereka mendorong itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita berikan kalian positif dulu, bahasa kita ambung-ambung dulu. Lalu ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bu dulu dan bapak juga pernah bertengkar dulu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah. Di sini bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini salah satu menstabilkan identitasnya dulu. Kita tampilkan dulu supaya mereka tidak merasa bersalah dulu. Kampung. Lanjut. Lalu setelah itu baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah menurut kamu. Atau kamu berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, jadi kembali ke kebutuhan tadi kan ada 5. Contoh misalkan kebutuhannya, kenapa dia menyambati nama obatnya, memanggil nama siswa dan nama orang tuanya, kenapa? Pasti temannya ada alasannya. Kadang temannya alasan itu ingin bermain, berjaya, lalu teman yang mendorong itu ulun apa aja, harga diri ulun main ijak ya, nama ayah ulun main sambatnya, jadi mendorongnya. Nah, jadi kita tanyakan, kamu pasti punya alasan untuk mengapa melakukan itu. Kita tanyakan, saya tidak terima Pak, ayah saya main sambatnya. Lalu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Contoh misalkan dia cuma mendorong, padahal seandainya jika dia memukul, mungkin lebih buruk lagi. Jadi kita redakan dulu. Padahal kamu bisa ya melakukan lebih dari itu. Iya Pak, tapi saya masih sabar. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, ada juga dia tidak ingin harga diri orang tuanya dijajah, jadi dia lindungi itu. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu penting buat kamu. Setelah kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini biasanya pernyataan yang bisa kita gunakan pada validasi tindakan yang sama. Lanjut. Lalu yang terakhir, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi setiap manusia itu termotivasi dalam dirinya. Karena di dalam manusia itu ada namanya sifat takwa. Itu sifat yang baik, yang jujur, apalagi disiplin, peduli dan sebagainya. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat itu. Sekarang langsung kita berikan pertanyaannya atau pernyataannya. Apa keyakinan kelas kita tadi? Kan kita dari awal sebelum memulai kelas itu biasanya kita beri keyakinan kita dulu. Keyakinan kelas yang ingin mereka lakukan di sekolahan. Saya ingin menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab. Sekarang kita tanyakan apa yang keyakinan kelas kita. Jadi dari awal, apalagi tahun ajaran baru nanti, kita terapkan seperti itu. Kita buat keyakinan kelas kita. Kalau nggak bisa, ditempel di dinding. Lalu nilai apa yang telah disepakati bersama dibacakan, misalkan lalu yang tadi misalkan masalah dia mendorong temannya tadi, lalu nilai apa yang telah disepakati, menurut sabar Pak, lalu lebih peduli menghormati teman. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Saya ingin Pak, kelas saya mau saling menghormati, ada menyambati nama orang tuanya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu saya ingin menjadi orang yang lebih sabar lagi Pak, sebagainya. Nah, itu salah satu contoh pernyataan yang kita lakukan dalam menanyakan keyakinannya. Baru kita tanyakan apa solusi dari kamu untuk mengatasi masalah ini.
Lanjut. Nah, gimana? Masuk. Kalau udah. Itu bawahnya tiga. Kamu tahu kenapa 8 ini? Jadi kenapa kalian sampai lupa ini? Cocok. Pengarah karena diterima. Makan yang dibagikan kan? Walaupun marah dengan orang. Apa di desa. Kemudian saat itu kamu melawan atau rumah? Dia dorong dia ada rekor seperti lapangan. Kamu melawan itu karena suatu alasan bukan? Iya Pak, masa saya itu saja saat dia menjadi sama ayah saya. Wajar tidak mempertahankan kemampuan orang tuamu karena itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kalau dia tidak lebih jauh lagi. Nomor pertama. Iya Pak, itu yang ada Pak. Jadi saya hanya melanjutkan sesuatunya. Jangan coba mengingatkan kamu saat mendorongnya, ambil botol lagi dan lempar satu langkah ke belakang. Apakah itu sesuai dengan kesepakatan kamu? Tidak Pak, saya terbawa emosi. Mana yang belum sesuai dengan kesepakatan tadi? Menghargai dan menghormati orang lain Pak. Maksudnya, berarti tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting. Mari Pak, Lalu keyakinan seperti apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah dan emosi? harus lebih bersabar Pak. Kamu bersedia menjadi masalah ini? Bersedia Pak. Maksudnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan diri Pak ketika dia lebih teman dan akan saya laporkan ke Bapak dan saya akan menunjukkan satu beban yang kotor. Ya, bagus maksudnya. Sekarang kamu boleh kembali istirahat dan membersihkan seperti apa. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Nah itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi kita berbicara, berdialog dengan mereka tanpa melibatkan siswa yang lain, karena biasanya siswa itu malu mengungkapkan perasaannya ketika dilihat temannya seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang bisa mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya tidak ada, kalau tidak ada saya mohon maaf apabila saya ada salah karena namanya saya juga manusia. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sudah selesai. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang berkenan di Bapak Ibu. Dan mari kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya foto bareng dulu kita. Tunggu konsumsi lah lagi diambilkan anak-anak.